Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi kamu alamin. Pernah nggak sih ngerasa gini, hari ini harusnya kerjaan udah selesai, tapi mata malah terus-terusan scroll Instagram atau TikTok? Atau udah niat banget mau mulai ngerjain tugas, pas lihat tumpukan buku rasanya berat banget buat mulai. Akhirnya niatnya cuma jadi wacana, udah mau deadline ngumpulin, baru deh panik. Kopi udah habis entah berapa gelas, mata merah, dan hasilnya ya gitu deh, asal jadi. Kalau kata orang Jawa, sing penting rampung, alias yang penting selesai. Kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu nggak sendirian. Itu namanya prokrastinasi, atau bahasa gampangnya, kebiasaan menunda-nunda. Dan ini bukan cuma soal malas loh, ini sering kali terjadi karena kita ngerasa terlalu terbebani. Tugas yang segunung, target yang setinggi langit, bikin otak kita langsung ngirim sinyal, stop. Ini terlalu berat, mending tidur aja. Nah, di sini aku mau kenalin kamu sama satu konsep yang menurutku keren banget. Namanya Kaizen. Ini asalnya dari Jepang, artinya perbaikan yang berkelanjutan. Beda sama konsep berubah drastis yang sering kita dengar. Kaizen ini justru ngajarin kita buat pelan-pelan aja. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu langsung jadi superhero. Kaizen bilang, cara terbaik buat ngalahin rasa malas itu bukan dengan ngelawan dia pakai kekuatan penuh, tapi dengan mengakali dia. Dan cara mengakali ini namanya teknik 1 menit. Dengar baik-baik, ini kuncinya. Tekniknya sederhana banget sampai kadang nggak masuk akal. Cukup lakukan hal yang kamu tunda itu, selama 1 menit, setiap hari, di waktu yang sama. Misalnya gini, kamu pengen bisa main gitar, tapi males banget latihan. Oke, jangan targetin latihan 1 jam. Mulai aja dengan cuma pegang gitar dan mainin 1 chord selama 1 menit. Iya, kamu gak salah dengar, cuma 1 menit. Atau kamu lagi ngerjain skripsi. Daripada mikir harus nulis 10 halaman hari ini, yang ada bikin pusing. Mending coba nulis 1 paragraf aja. 1 menit. Terus stop. Udah, selesai. Awalnya mungkin kita ngerasa bodoh. Apaan sih cuma semenit? Tapi disitulah kejeniusannya. Saat kita bilang ke otak kita, cuma semenit kok, dia nggak akan ngerasa terancam. Gak ngerasa terbebani, dia nggak akan ngirim sinyal malas itu. Otak justru bakal mikir, oh gampang, yuk mulai. Dan yang paling ajaib, seringkali setelah semenit berlalu, kita malah ngerasa nanggung. Kok udah selesai, lanjutin dikit lagi deh. Nah, rasa nanggung itu yang bikin kita jadi ketagihan. Dari 1 menit, bisa jadi 5 menit. Dari 5, bisa jadi 10 menit. Tanpa disadari, kita udah berhasil memulai dan melewati titik paling berat dari sebuah pekerjaan. Aku sendiri sering mempraktekkan teknik ini. Saat voice over sudah jadi, kebayang ngeditnya kayak gimana? Yang aku lakuin buka CapCut, pasang intro channel dan pasang voice over. Abis itu tutup CapCut. Dengan begitu bayanganku akan beratnya ngedit konten jadi auto ringan, dan jadi semangat buat melanjutin edit. Kenapa otak kita bisa terkelabui? Ini bukan sulap, ini soal neuroscience. Otak kita punya namanya jalur kebiasaan. Kalau kita ngelakuin sesuatu berulang-ulang, walau cuma sebentar, otak akan bikin jalur baru yang kuat. Dan lama-lama, hal yang tadinya berat, akan jadi otomatis. Kayak sikat gigi atau bawa motor, kita nggak perlu mikir gimana cara sikat gigi kan, karena otak sudah punya jalurnya. Prinsip 1 menit ini kayak kita ngelatih otot di gym. Nggak mungkin kan langsung angkat beban 100 kilo di hari pertama. Pasti mulai dari yang ringan, lalu ditambahin bebannya pelan-pelan. Otak kita juga sama. Harus dilatih secara bertahap, biar nggak kaget dan nggak gampang nyerah.
Konsep ini sama persis dengan yang sering kita dengar, 1% lebih baik setiap hari. Coba bayangin, kita nggak perlu jadi lebih baik 100% dalam sehari. Cukup 1% aja. Terlihat sepele ya? Tapi kalau 1% itu kita lakuin terus-terusan, di akhir tahun kita nggak cuma jadi 2 kali lipat lebih baik, tapi 37 kali lebih baik. Itu namanya kekuatan bunga majemuk. Di mana hal kecil kalau diakumulasi akan jadi besar banget. Jadi daripada ngarep jadi jagoan dalam semalam, yang akhirnya cuma bikin kita stres dan nggak mulai-mulai, mending coba jurus Kaizen ini. Ambil satu langkah kecil hari ini, cuma 1 menit. Jadi apa yang bisa kamu mulai hari ini? Nggak usah yang berat-berat. Cukup pilih satu hal yang paling sering kamu tunda, dan coba lakuin 1 menit aja. Pasang timer. Dan setelah 1 menit, boleh stop. Kalau kamu lanjut, itu bonus. Kalau enggak, setidaknya kamu sudah berhasil memulai. Dan itu jauh lebih baik daripada enggak sama sekali. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Nah, kalau kamu berhasil, jangan lupa cerita di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling dukung. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.